manungsa urip saka ayam-ayam iki. Latine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sae ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu kepada Allah, berpisah kepada Allah. Subhanallah. Maksudnya Allah. Subhanallah. Maksudnya Allah. Subhanallah. Maksudnya Allah. Aku adalah sebagian dari diri Engkau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir di dalam diri Engkau ya saudaraku. Maksudnya Allah dan makna Allah saudara. Menjelajahi setiap bagian dalam diri Engkau, dari ujung kepala sampai menyentuh mata kaki Engkau ya saudara. Subhanallah benar. Aku adalah pokok-pokok filsafah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan pada setiap denyut nadi Engkau ya saudaraku. Subhanallah. Mengisi setiap inci di dalam diri Engkau ya saudaraku. Subhanallah benar. Aku adalah darah yang bersaksi yang Allah ciptakan di dalam diri Engkau ya saudara. Subhanallah benar. Bagi Engkau, aku hanyalah bagian dari tetes kehidupan yang Allah ciptakan di dalam diri Engkau. Subhanallah benar. Namun sesungguhnya aku menyimpan begitu banyak hakikat, begitu banyak makna ya saudaraku, Subhanallah benar. yang apabila ia telah terbuka, semoga ia bisa mampu membuka setiap pemikiran Engkau, membuka hati Engkau yang sebelumnya dibutakan oleh dunia ini ya saudara. Subhanallah. Astagfirullah. Wahai ya saudaraku, Subhanallah benar. aku yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan, yang dinas, yang bersifat panas di dalam diri Engkau ya saudaraku. Subhanallah benar. Aku menyimpan begitu banyak keinginan Engkau ya saudaraku. Subhanallah benar. Begitu panasnya aku ya saudara.
Begitu panasnya aku ya saudaraku, Subhanallah. sehingga apabila aku dikendalikan oleh hawa nafsu duniawi engkau ya saudaraku, Subhanallah. maka ia akan membawa engkau pada kerugian ya saudaraku. Subhanallah benar. Oleh karenanya ya saudaraku, lebihlah berhati-hati kepada mereka yang disebut sebagai kaum Adam ya saudaraku. Subhanallah benar. Olehnya mereka yang disebut sebagai imam, yang disebut sebagai khalifah ya saudaraku, Subhanallah benar. yang disebut sebagai pemimpin ya saudaraku, adalah mereka yang harusnya lebih mengendalikan terhadap nafsu duniawinya ya saudaraku. Subhanallah benar. Oleh karenanya Allah tidak mengizinkan kaum Adam memakai sutra. Allah tidak mengizinkan kaum Adam memakai yang berkilauan ataupun yang disebut sebagai emas sebagai wujud keduniaan atau harta duniawi ya saudaraku. Subhanallah benar. Karena mereka yang sudah dinas menjadi seorang pemimpin, karena mereka yang sudah dinas sebagai seorang khalifah di dalam keluarganya ya saudaraku, haruslah lebih mengendalikan nafsu duniawinya ya saudaraku. Berbeda dengan para wanita ya saudaraku, di mana sebagian dari dosa-dosa mereka telah terpikul oleh imam-imam mereka ya saudaraku. Dan Allah memberikan keleluasaan terhadap kaum wanita ya saudaraku. Mereka diperkenankan memakai sutra, mereka diperkenankan untuk memakai hal yang berkilauan secara duniawi ya saudaraku. Karena aku adalah sebagian dari kerahasiaan itu ya saudaraku. Aku adalah yang mengalir panas di dalam diri mereka ya saudaraku. Namun seorang kaum wanita diberikan keleluasaan, ya saudaraku, karena setiap perputaran masa di dalam hidupnya, dalam satu waktu ia mengeluarkan aku dari dalam dirinya ya saudaraku. Oh, ia mengeluarkan aku di dalam dirinya ya saudaraku. Ia memang dekat dengan dunia ya saudaraku. Seorang wanita adalah bagian dari perhiasan duniawi ya saudaraku. Karena ia mengandung salah satu kerahasiaan dalam diriku ya saudaraku, yang mengalir di dalam dirinya ya saudaraku. Allah tempatkan Ar-Rahim, sifatnya Ar-Rahim di dalam dirinya ya saudaraku. Dan aku yang menjadi saksi dalam setiap perjuangannya ketika ia menjadi turunnya Ar-Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala ya saudaraku, yang menjadi persaksian dalam setiap pertaruhan nyawanya ya saudaraku, ketika ia melahirkan putra serta putrinya ke dunia ya saudaraku. Kerahasiaan itu, salah satu dari kerahasiaan itu yang membuat seorang wanita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat seorang wanita diberikan keleluasaan ya saudaraku,
Subhanallah benar. yang menjadi bagian dari perhiasan dunia. Oleh karenanya mereka diberikan keleluasaan, diperbolehkan memakai sutra serta perhiasan duniawinya ya saudaraku. Subhanallah benar. Wahai ya saudaraku, Subhanallah. aku adalah bagian diri engkau yang mengalir dalam diri engkau ya saudaraku. Dari ujung kepala sampai menyentuh mata kaki engkau ya saudaraku. Subhanallah. Mengalirnya aku adalah amanah dari Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukannya ya saudaraku. Allah yang menentukannya ya saudaraku. Aku tidak pernah mempertanyakan kemana aku harus mengalir pada setiap bagian dalam diri engkau ya saudaraku. Aku berjalan sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepadaku ya saudaraku. Sesungguhnya memiliki filsafat ya saudaraku. Engkau pun yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan di atas duniawinya ini ya saudaraku. Sesungguhnya engkau berjalan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau mempertanyakan ya saudaraku. Janganlah engkau berkeluh kesah karenanya ya saudaraku. Subhanallah benar. Darah yang mengalir di dalam diri engkau telah memberikan ilmunya ya saudaraku. Maha benar Allah. Sesungguhnya ia berjalan atas kuasanya ya saudaraku. Ia tidak pernah memilih dan mempertanyakan kemana ia harus mengalir ya saudaraku, kemana ia harus berjalan ya saudaraku. Apakah ia akan dianggap lebih mulia ketika ia berjalan dan mengalir pada setiap tumpukan di kepala engkau ini ya saudaraku? Subhanallah benar. Ataukah ia akan dianggap lebih hina karena ia mengalir pada setiap telapak kaki engkau ya saudaraku? Subhanallah. Tidak ya saudaraku, tidak ya saudaraku. Semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjalan dan mengalir sesuai dengan kuasa serta kehendaknya ya saudaraku. Subhanallah. Tidaklah engkau berjalan dan ketika engkau menemui kegagalan maka engkau dihinakan ya saudaraku, dan tidaklah ketika engkau berjalan dan engkau dijumpai dengan kemenangan maka engkau akan dianggap sebagai yang dimuliakan ya saudaraku. Tidak ya saudaraku, tidak ya saudaraku. Itu adalah sebagian dari suratan takdir yang Allah tuliskan di dalam kehidupan engkau jauh ribuan tahun sebelum engkau berada di atas duniawi ini ya saudara. Garis takdir engkau telah jauh dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala. Darah yang mengalir di dalam diri engkau ini telah berpesan ya saudaraku. Darahmu adalah getahmu ya saudaraku. Darahmu adalah getahmu ya saudaraku. Jangan kau ingkari pesan ini ya saudaraku. Jangan engkau ingkari filsafat ini ya saudaraku. Mengapa disebut darahmu adalah getahmu ya saudaraku? Ia yang memikul
segala hal yang engkau angankan ya saudaraku. Ia yang memikul segala hal yang engkau rasakan ya saudaraku. Dan apabila tumbuh sebuah penyakit di dalam diri engkau ya saudaraku, janganlah hanya serta-merta menyalahkan Tuhan engkau ya saudaraku. Janganlah serta-merta engkau menyalahkan Tuhan engkau ya saudaraku. Mengapa Allah mengujiku demikian? Mengapa Allah mengujiku dengan penyakit yang demikian? Wahai ya saudaraku, ingatlah dengan pesan ini. Darahmu adalah getahmu ya saudaraku. Ia adalah saksi dalam setiap perbuatan engkau ya saudaraku. Tentang saksi atas apa yang engkau rasakan di dalam hati engkau ya saudaraku. Segala keresahan batin, segala kesedihan, dan kehendak engkau untuk melawan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tersimpan, dan ia turut mengalir dalam setiap tubuh engkau ya saudaraku. Engkau keluhkan perjalanan engkau, maka Allah uji dengan sakitnya kedua kaki engkau ya saudaraku. Allah, engkau keluhkan kekuasaan Allah, maka Allah uji dengan sakit yang berada di ujung kepala engkau ini ya saudaraku. Ketika engkau mempertanyakan takdir Allah, ketika engkau tidak mampu menerima terhadap apa yang Allah kuasakan dalam kehidupan engkau ya saudaraku, maka Allah uji dengan apa yang ada di dalam dada engkau itu ya saudaraku. Ketika engkau kufur akan nikmatnya ya saudaraku, maka Allah uji engkau dengan isi perut engkau itu ya saudaraku. Ketika engkau dustai terhadap apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau isi setiap inci dalam tubuh engkau dengan hal-hal yang riba ya saudaraku, telah semakin mendarah daging di dalam diri engkau ya saudaraku. Yang satu persatu akan tumbuh bibit-bibit penyakit yang justru akan engkau wariskan pula terhadap keturunan engkau ya saudaraku. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman. Sama halnya engkau akan menurunkan bibit-bibit penyakit pula terhadap para keturunan engkau ya saudaraku. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rahman. Darahmu adalah getahmu ya saudaraku. Subhanallah. Darahmu adalah getahmu ya saudaraku. Janganlah lupa terhadap pesan ini ya saudara. Subhanallah. Getah itu akan bersaksi pada hari persaksian ya saudaraku. Subhanallah. Engkau akan menerima sebuah siksaan di duniawi dalam wujud penyakit ya saudaraku. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rasul. Namun engkau juga akan menerima siksaan yang lebih pedih
Dikala setelah tibanya hari persaksian itu ya saudaraku, darah yang menyimpan energi panas di dalam diri engkau ini ya saudaraku, Subhanallah. yang Allah titipkan api kehidupan di dalam diri engkau ini ya saudaraku. Subhanallah benar. Ia yang bersatu dengan air kehidupan yang ada di dalam diri engkau ya saudaraku. Subhanallah benar. Sesungguhnya tiadalah yang mustahil baginya ya saudaraku. Subhanallah. Engkau pertanyakan, apakah air tidak bisa menyatu dengan api? Apakah air bisa menyatu dengan api? Mengapa samudra yang Allah ciptakan itu juga mengandung sebuah gunung berapi yang ada di dalamnya ya saudaraku? Dan mengapa petir atau halilintar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di angkasa sana tidak padam dengan hanya guyuran hujan yang Allah ciptakan ya saudaraku? Allah. Sesungguhnya tiada yang mustahil baginya ya saudaraku. Tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya saudaraku. Hikmah serta filsafah yang mampu engkau petik dari pesan-pesan darah yang ada di dalam tubuh engkau ini ya saudaraku, Allah. yang akan menjadi persaksian engkau ya saudaraku. Subhanallah. Benar ya saudaraku. Ingatlah terhadap pesan darahmu ini sendiri ya saudaraku. Subhanallah. Ingatlah terhadap pesan dari darah engkau sendiri ini ya saudaraku. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan untuk engkau menumpahkan darah sesama saudara engkau sendiri ya saudaraku. Subhanallah benar. Allah mengharamkannya ya saudaraku. Subhanallah benar. Sesungguhnya bukan hanya tentang perihal saling membunuh antara satu saudara dengan saudara yang lain ya saudaraku. Subhanallah. Namun yang lebih inti daripada itu ya saudaraku, Subhanallah. janganlah engkau hisap darah saudara engkau yang lain ya saudaraku dengan engkau berlaku riba ya saudara. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabb. Jangan ya saudaraku. Allah sudah mengharamkan untuk engkau memakan darah ya saudaraku. Subhanallah benar. Sesungguhnya filsafah yang lebih berat dari itu ya saudaraku. Jangan engkau tega ya saudaraku. Jangan engkau tega ya saudaraku untuk membuat belenggu pada setiap leher saudara-saudara engkau yang lain ya saudaraku, dengan engkau berperilaku riba ya saudaraku. Sungguh apabila Allah sudah mengharamkan suatu perkara namun engkau telah melampauinya, sungguh ya saudaraku, jangan engkau pertanyakan siksanya ya saudaraku, maka akan engkau tuai. Tiada lain selain azabnya ya saudaraku. Astagfirullah ya Allah ya Allah. Darah di dalam diri engkau telah bersaksi. Darah di dalam diri engkau telah bersaksi ya saudaraku. Darahmu adalah getahmu ya saudaraku. Subhanallah benar.
darahmu adalah getahmu ya saudaraku. Subhanallah. Kembalilah ya saudaraku, Allah. kembalilah mengingat akan filsafatnya ya saudaraku. Dalam engkau melangkah, bahwa aku melangkah, bahwa aku berjalan adalah atas kuasa dari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa aku berjalan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah darah yang tidak pernah berkeluh kesah di dalam diri engkau ini ya saudara. Apabila ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirlah sampai ke ujung kaki, maka ia akan mengalirlah ke ujung kepala, maka ia akan mengalir ya saudara. Wahai ya saudaraku, wahai ya saudaraku, dan pesan yang lebih mengingatkan engkau ya saudaraku, yang haruslah senantiasa engkau ingat ya saudaraku. Ingatlah akan pesan dari darah engkau ini ya saudaraku. Jangan sekali-kali engkau hinakan seorang kaum wanita ya saudaraku. Astagfirullahaladzim. Sungguh aku yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu waktu pernah mengenyangkan engkau ya saudaraku. Aku yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dengan yang warna merah dan pekatnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku, jadilah engkau sebagai saripati makanan yang mengenyangkan bayi yang dilahirkan oleh setiap ibu di dunia, dengan menjadi bagian dari air susunya ya saudaraku. Sesungguhnya air susu yang pernah mengalir di dalam tubuh engkau adalah darah yang berisi saripati makanan yang diperas oleh ibu-ibu engkau ya saudaraku. Yang mengenyangkan serta membentuk pada setiap daging yang ada di dalam diri engkau, yang menguatkan persendian serta tulang belulang engkau ya saudaraku. Jangan engkau ingkari ar-rahimnya setiap ibu ya saudaraku. Jangan engkau lupakan perjuangannya ya saudaraku. Ingatlah pada setiap tetesan darah yang ia peras melalui air susunya itu ya saudaraku. Yang apabila engkau mengingkari, maka sama halnya engkau telah mengingkari seluruh anggota tubuh yang ada di dalam diri engkau itu ya saudaraku. Engkau telah mengingkari lautan ilmu yang berada di dalam diri engkau ini ya saudaraku. Tidak peduli setinggi apa ilmu seseorang, namun apabila ia mengingkari ar-rahimnya seorang ibu ya saudaraku, maka akan dekat laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupannya ya saudaraku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya. Jangan engkau lupakan tetesan darah itu ya saudaraku. Subhanallah.
yang karenanya murka seorang ibu akan semakin mendekatkan engkau terhadap laknatnya Allah ya saudaraku. Subhanallah, benar. Dan ridho darinya yang mendekatkan, semakin mendekatkan ridhonya Allah di dalam kehidupan engkau ya saudaraku. Subhanallah. Semoga Allah senantiasa menuntun engkau menuju jalan yang diridhoinya ya saudaraku. Amin. Semoga engkau akan senantiasa ingat bahwa engkau berjalan atas keridhoannya. Engkau berjalan sesuai dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya saudaraku. Ingatlah akan pesan, akan setiap filsafat dari setiap anggota tubuh yang ada di dalam diri engkau ya saudaraku. Pesan dari mata engkau, pesan dari lisan engkau, pesan dari kulit engkau, dari kedua kaki engkau, pesan dari tulang dada serta tulang punggung engkau ya saudaraku, yang semuanya akan bersaksi ya saudaraku. Benar. Dan aku adalah bagian dari inti dari semua anggota tubuh engkau ya saudaraku. Subhanallah, benar. Aku adalah bagian dari intinya ya saudaraku, yakni darah yang mengalir di dalam tubuh engkau itu ya saudaraku. Janganlah engkau ingkari ya saudaraku, janganlah engkau ingkari. Semoga Allah senantiasa menjaga engkau dalam ketetapan iman serta Islam engkau ya saudaraku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.